Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena kita dapat belajar kembali dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10. Dan pelajaran kita di pelajaran 10 ini berjudul mengembalikan. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami agar kami dapat memahaminya serta membawa iman kami lebih setia kepada Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di pelajaran 10 ini berjudul mengembalikan. Dan sebagai ayat hafalannya, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Saudaraku, dari ayat hafalan ini kita menemukan ada kalimat segala perbuatan, ya, segala perbuatan. Ini menunjukkan perbuatan pada saat manusia itu masih hidup. Karena kalau perbuatan itu kepada orang-orang mati, itu tidak mungkin. Karena orang mati tidak dapat lagi memuji, tidak dapat lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka kata perbuatan ini pada saat mereka masih hidup. Sehubungan dengan itu, pelajaran kita ini menuntun kita untuk dapat memahami bagaimana pentingnya perbuatan kita masa hidup, dan ini akan menjadi suatu hasil di akhir daripada sejarah dunia ini nantinya saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita menyampaikan bahwa ketika kita mendekati akhir dari tahun-tahun produktif kita mungkin khawatir tentang masa depan kita. Apakah saya akan memperoleh keuangan yang baik, yang sehat? Apakah saya akan memperoleh kesehatan yang baik? Dan seterusnya. Dan itu tentu berpengaruh kepada perbuatan-perbuatan kita sebelum kita masa pensiun. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, seorang penulis terkenal mengatakan, yang bernama Ellen G. White, dia mengatakan bahwa mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban dan mengisi waktu mereka sebahagia mungkin dan menjadi matang untuk surga. Jadi Nyonya White mengingatkan agar mengesampingkan kecemasan dan beban. Bagaimana kita bisa mengesampingkan kecemasan dan beban? Tentunya kalau kita sudah mempunyai persiapan perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita menjaga kesehatan. Maka tentunya di akhir menjelang pensiun, maka kita tidak cemas lagi karena kita sudah menjaga pola sehat dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bisa mencapai tahap kehidupan ini dengan lebih banyak sumber daya daripada yang kita miliki saat kita lahir. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sebagai penata layanan, karena pelajaran kita adalah membahas tentang penata layanan. Sebagai penata layanan, bagaimana seharusnya kita mengembalikannya kepada pemiliknya? Inilah menjadi satu pembahasan dalam pelajaran kita dalam satu pekan ini. Mari kita lihat, ada 4 poin yang akan kita bahas untuk mengetahui bagaimana kita mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu kepada pencipta. Yang pertama adalah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kemudian yang kedua akan kita bahas mempersiapkan untuk masa depan. Dan yang ketiga, menikmati berkat-berkat kita. Yang keempat, kapan kita harus memberi kembali? Apakah kita menunda?
atau sekarang. Ya, kita akan bahas nanti dalam pelajaran ini. Mari kita masuk poin yang pertama, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lukas 12 ayat 20 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Inilah merupakan suatu perkataan Yesus kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Tentunya yang memikirkan harta dunia ini, atau tepatnya adalah serakah. Ya, orang yang serakah. Harta orang kaya selalu bertambah. Dia membangun lumbu yang lebih besar dan merasa puas. Ya, sama halnya dengan kita saat sekarang ini, mungkin tidak ada lagi lumbung. Tetapi kalau depositonya gendut, banyak jumlahnya, tentu ada rasa apa? Ada rasa puas. Ada rasa puas. Maka masa pensiunnya pun itu terjamin. Ya, masa pensiun pun terjamin. Dan apa yang salah dengan kisah ini kalau kita baca dalam kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ini? Apa yang salah? Apakah salah menjadi orang kaya? Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah serakah, sifat serakah. Ya. Dan tidak bersyukur atau lebih menggantungkan imannya kepada kekayaan itu daripada kepada pencipta. Dan tindakan itu sendiri adalah merupakan tindakan yang kurang tepat di hadapan Tuhan. Tapi menjadi kaya itu tidak salah. Seperti yang Yesus tunjukkan, masalahnya adalah pria itu serakah. Itu menjadi permasalahannya. Ia tidak mau membagikan apa yang telah Allah berikan kepadanya dengan orang lain. Saudaraku, selama kita memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, kita harus melakukan yang benar dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan ke tangan kita. Apakah itu kekuatan, talenta kita, sumber daya kita harus kembalikan kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelayanan, menginjil, membawa kabar baik tentang Yesus Kristus. Melalui apa? Kekuatan kita, talenta kita, sumber daya kita. Dan selanjutnya, kalau kekuatan, talenta, dan sumber daya kita bisa memberikan keuangan yang lebih baik, maka jangan lupa untuk mengembalikannya juga kepada siapa? Kepada pencipta kita. Jadi semua hal ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Tuhan. Mengapa? Bukankah kita yang bekerja? Bukankah kita yang siang dan pagi, malam mencari nafkah atau mencari rezeki, banting tulang? Mengapa harus kembalikan pada Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 24 ayat 1 bahwa segala langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu juga adalah milik Tuhan. Maka dia meminta 1/10 untuk dikembalikan ke rumah perbendaharannya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, baik yang ada di gereja, dalam mendukung, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini, kita juga harus mengetahui bahwa 1/10 ini bukan digunakan oleh seseorang yang berwenang di dalam gereja itu atau di dalam perbendaharaan Tuhan itu akan dibagi untuk semua pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang Lewi tidak dapat lagi membuat suatu pekerjaan yang lain. Artinya tidak mendapatkan hak waris pada saat mau masuk ke tanah Kanaan. Dia hidup dari gerejanya. Jadi kalau seandainya seorang pemimpin jemaat atau pendeta, biarlah mengabdikan jiwa dan pikirannya ke dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi usaha-usaha yang lain. Tidak lagi bisnis-bisnis yang lain. Karena orang Lewi hidup dari gereja. Tidak mendapatkan waris dari yang lain lagi. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, itulah salah satu tujuan dari
mengembalikan persembahan persepuluhan itu ke rumah perbenaran Tuhan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, Kitab Amsal mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya, mempersiapkan untuk masa depan. Ini poin yang kedua tadi. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apa yang diwariskannya? Ada 2 poin. Apakah hal yang baik atau hal yang tidak baik? Apakah kerohanian yang buruk atau kerohanian yang baik? Dan seterusnya. Jadi, firman ini mengatakan orang baik tentunya adalah orang yang baik yang duduk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan orang baik dalam konteks adalah pencemooh seperti dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Bukan. Tetapi orang baik adalah mereka yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan itu akan diwariskan bagi anak cucunya. Maka anak cucunya juga tidak akan terlepas dari firman Tuhan baik pagi maupun malam. Mereka akan selalu mencari firman Tuhan. Masa depan kita jelas. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang akan kita tinggalkan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu tetap milik Tuhan. Tidak peduli berapa banyak itu. Alkitab mendorong kita untuk menyerahkan penata layanan kita kepada anak-anak dan kerabat kita. Jika tidak ada ahli waris, kita harus menyerahkannya kepada siapa? Gereja. Ya. Supaya apa? Supaya menambah pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Ya. Selanjutnya, di beberapa negara berhubungan dengan warisan secara otomatis dialihkan ke anak mereka. Jika undang-undang warisan di negara Anda tidak setuju dengan rencana Anda harus menulis surat wasiat atau surat perjanjian agar warisan Anda diserahkan kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang sembarangan. Ya, sama halnya di budaya Sumatera Utara juga memiliki hal yang sama, bahwa warisan itu secara otomatis dialihkan kepada anaknya. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam kutipan pelajaran sekolah sahabat kita ini, bila kita melihat ingin mewasiatkan kepada orang lain, boleh, tetapi kepada orang yang tepat. Mari kita masuk poin yang ketiga, menikmati berkat-berkat kita. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita patut menikmati berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Maka kita buat semuanya menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Sudahkah Anda menikmati berkat dari Tuhan? Nikmatilah berkat-berkat itu. Jangan menyia-nyiakannya. Gunakan dengan baik. Berilah Allah persepuluhan dan persembahanmu. Sebagaimana catat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-12. Penuhi kebutuhan rumah tangga Anda. Amsal 27:27. Jangan lupakan mereka yang memerlukan. Yakobus 1 ayat 27. Jadi dalam menikmati berkat-berkat ini bukan saja kepada pribadi kita, tetapi di sana ada 3 poin. Yang pertama adalah kepada pribadi kita, yang kedua adalah kepada pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan persepuluhan, lalu yang ketiga adalah kepada orang-orang yang memerlukannya. Ya, jadi dengan itu maka sempurnalah berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan dan kita dapat menikmatinya. Saudaraku, terserah bagi kita untuk membuat persediaan agar apa yang telah kita terima dapat menjadi berkat bagi orang lain dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Ada satu kutipan mengatakan, janji yang mati adalah merupakan suatu pengganti yang sangat mengerikan atas kedermawanan yang hidup itu. Hamba Allah harus membuat janji-janji mereka setiap hari di dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan persembahan yang limpah kepada Allah. Mari kita masuk ke poin yang berikutnya, kapan kita harus mengembalikan? Apakah hari ini atau apakah bisa ditunda? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita bahas tentang
menunda mengembalikan. Kapan kita harus mengembalikannya? Apakah bisa ditunda? 2 Korintus 4:18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Segala sesuatu yang kita miliki saat sekarang ini adalah sementara, fana semuanya. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di mana itu? Ya di sorga. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yaitu cara mengembalikan kepada pencipta kita. Jangan menunda. Bila kita sudah mendapat berkat Tuhan, maka 1/10 kita singkan untuk diantarkan ke perbendaharaan rumah Tuhan dan menjadi sarana pelayanan pekerjaan Tuhan. Seiring bertumbuhnya usia, kita cenderung berpegang teguh pada harta benda kita. Tidak pernah cukup. Semakin kaya Anda, semakin Anda ingin lebih kaya. Ini adalah jebakan dari setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya akar kejahatan itu adalah uang. Ya. Karena uang itu dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Sudah kaya, mau lebih kaya lagi. Dan lebih lagi. Dan lebih lagi. Ini merupakan jeratan setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ingat kembali bahwa menjadi kaya itu tidak salah. Yang salah adalah jika kita serakah. Sebagaimana tadi disebutkan dalam pelajaran kita yang pertama tadi. Jadi Alkitab mendorong kita untuk tidak pernah menaruh harapan pada kekayaan. Tetapi puas dengan apa yang kita miliki. Puas dengan apa yang kita miliki. Beberapa orang mungkin tidak memberikan kembali kepada Tuhan apa yang mereka dapat lakukan hari ini. Karena mereka takut kekurangan selama masa tua. Aduh, kalau saya berikan persepuluhan, kalau saya berikan persembahan, kalau saya mendukung pelayanan, apa nanti masa tua saya? Apa nanti belanja saya? Apa nanti tabungan saya? Dan banyak mungkin ya, pertimbangan-pertimbangan yang dibuat. Sehingga menunda dan bahkan tidak mengembalikan. Kita merampas berkat orang-orang yang mana mereka dapat miliki sekarang. Dan kita merampas berkat kita sendiri. Jadi yang terakhir, manfaat sekarang. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kapan kita saatnya mengembalikan? Sekarang, ya, bukan menunda. Mengapa? Ada satu yang harus kita ingat adalah apa dibilang? Sebab Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi dalam pelajaran ini kita menemukan ada 8. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah Allah memiliki semua yang kita miliki. Dia memberi kita kehidupan, keberadaan, dan kekuatan untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Inilah merupakan satu alasan agar kita mengembalikan sekarang. Karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki semuanya. Mazmur 24 ayat 1, Ibrani 3 ayat yang keempat. Apakah keuntungan memberi kembali kepada Tuhan saat kita masih hidup? Tentu keuntungan bukan saat sekarang ini, tapi saat kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput umat tebusan. Maka alasan yang kedua, mengapa kita harus memberikan sekarang? Karena pemberi dapat melihat hasil donasi mereka. Dapat melihat gedung baru untuk gereja. Oleh karena mendonasikan berkat-berkat yang dia miliki untuk membangun gereja. Dan juga membangun sarana pelayanan Injil. Sehubungan dengan itu, bila ada dari antara kita yang mau berdonasi untuk membangun pembangunan gereja kita yang ada di Kota Cikampak, Labuhan Batu Selatan, Distrik Ranto Prapat, boleh berdonasi kepada kami, boleh japri kami, dan kami akan memberikan nomor rekening supaya pembangunan gereja kita yang ada di Kota Cikampak dapat selesai dengan baik pada waktu yang Tuhan telah tentukan. Saat ini pembangunan yang ada di Jemaat Cikampak sudah selesai
ruang persiapan dan juga ruang anak-anak, tempat sementara untuk beribadah, dan saat ini sudah penuh dan tidak muat lagi. Maka kemudian dilanjutkan pembangunan gereja ruang utama, ruang ibadah dengan ukuran 9 kali 16. Jadi kami sangat membutuhkan dana. Jemaat sudah berkomitmen dan juga sudah bernazar dan sudah terkumpul, dan itu sudah digunakan untuk pembangunan kelas pastori dan juga kelas persiapan dan juga kelas anak-anak. Dan terima kasih kepada donatur-donatur yang sudah memberikan sumbangan. Oke, kita kembali ke pelajaran kita. Saudaraku, jadi pemberi dapat melihat hasil donasi mereka. Kalau memberi sekarang, ada bentuk gedung baru untuk gereja. Dan orang muda yang belajar di universitas, pekabaran Injil, dan seterusnya. Bila kita memberikan sekarang. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kita harus mengembalikan sekarang? Karena orang atau pelayanan yang menerima dapat memperoleh manfaat hari ini ketika perluannya lebih besar. Ya, bisa saja kita menunda-nunda dan akhirnya orang yang kita seharusnya bantu, kita tidak bantu, dan akhirnya bisa saja dia frustasi, ataukah kehilangan pekerjaan, ataukah kehilangan keluarganya, atau banyak sekali. Jadi tujuan kita adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka jangan menunda. Lalu alasan keempat, karena itu memberi contoh yang baik tentang kemurahan hati dan mengasihi orang lain. Dan ini akan dilihat oleh baik keluarga kita, anak-anak, sahabat, dan tentunya perbuatan baik itu perlu dipublikasikan. Arti perlu dipublikasikan ini bukan berarti untuk mengangkat diri kita secara pribadi menjadi sombong, bukan. Artinya supaya yang lain pun bisa juga tergerak. Ini dampak-dampak positifnya ya. Tergerak dengan kemurahan hati dan mengasihi orang lain. Baru poin yang kelima, mengapa kita harus mengembalikan sekarang? Ini mengurangi dampak pajak kekayaan. Ya, kalau uangnya sudah menumpuk, sudah miliaran, tentu pajaknya juga semakin apa? Semakin banyak. Tetapi kalau kita berdonasi untuk pekerjaan Tuhan, maka ini mengurangi dampak pajak, ya, pajak kekayaan. Berikutnya poin yang keenam, mengapa kita harus mengembalikan sekarang? Karena ini akan menjamin bahwa donasi masuk ke etnis yang tepat. Karena tidak ada pengadilan atau kerabat yang tidak puas yang terlibat. Jadi kita berikan mendonasinya ke tempat yang tepat. Ya. Mengapa? Karena di akhir-akhir dunia sekarang ini, akhir zaman ini, banyak penipuan-penipuan juga yang mengatasnamakan apakah pembangunan gereja, KKR, mencari dana, tetapi masuk ke kantong pribadi. Ini juga harus dicermati dan diteliti dengan baik. Berikanlah, berdonasilah ke tempat yang tepat. Ini menunjukkan bahwa hati pemberi berubah dari keegoisan menjadi mementingkan orang lain. Ini dampak positifnya bila kita mengembalikan sekarang, ya, bukan menunda. Lalu yang kedelapan terakhir adalah kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bila kita sudah mendonasikan berkat-berkat yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, maka hati kita juga ke pelayanan pekerjaan Tuhan. Hati kita akan digerakkan selalu, didorong selalu untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa. Tujuannya itu, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bukan dari segi uangnya, bukan dari segi persepuluhannya, tapi tujuannya adalah kembali kepada jiwa. Karena yang berharga di hadapan Tuhan adalah jiwanya. Jiwanya. Manusia yang dibawa dari lumpur dosa dan digantikan dengan jubah kebenaran Tuhan, yaitu untuk mewarisi kerajaan sorga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, satu kutipan terakhir yang ditulis oleh seorang bernama Ellen G. White. Jika mereka orang lanjut usia mau mengambil posisi yang Allah kehendaki bagi mereka, hari-hari terakhir mereka mungkin menjadi yang terbaik dan paling bahagia.
Mereka yang memiliki anak-anak yang dalam kejujuran dan pengaturan yang bijaksana. Mereka memiliki alasan untuk ceritakan. Mereka harus membiarkan anak-anak mereka membuat mereka bahagia. Kecuali jika mereka melakukan ini, setan akan mengambil keuntungan dari kurangnya kekuatan mental mereka dan mengaturnya untuk mereka. Mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban dan mengisi waktu mereka dengan bahagia semampu mereka dan siap menuju surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran kita pada hari ini dalam pelajaran 10. Semoga melalui pelajaran ini tadi kita dapat mengembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yaitu Tuhan. Apa yang harus kita kembalikan? Berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Supaya di masa lanjut usia atau masa pensiun kita berbahagia. Dan berbahagia bukan hanya pada masa pensiun, tapi juga berbahagia karena Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya, perbuatan baik kita, dan itu akan memberikan kebahagiaan bagi kita secara pribadi saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita tutup dengan doa. Bapa penuh kasih, terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga pelajaran ini akan menuntun iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan, dan kami dapat berdonasi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan tidak menunda, tapi mengembalikan sekarang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-10. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Perapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.